Baik teman-teman, melanjutkan materi mengenai perkembangan Islam di salah satu benua, yakni benua Afrika. Nah, menurut Hill, salah seorang sejarawan yang berasal dari Stanford University, dalam tulisannya menyebutkan nih ada 3 tahap sejarah yang telah dilalui Islam di wilayah Sub-Sahara. Yang pertama adalah tahap penahanan, yang kedua adalah tahap pembaruan, dan yang ketiga adalah tahap reformasi. Pada tahap pertama, raja-raja Afrika menahan atau membendung pengaruh Muslim dengan memisahkan komunitas Muslim. Pada tahap kedua nih, penguasaan Islam di Afrika mencampur Islam dengan apa? Dengan tradisi lokal. Sedangkan pada tahap ketiga, lanjut Nil, Afrika diketikkan untuk melakukan reformasi, upaya untuk menyingkirkan masyarakat mereka dengan mencampur tradisi lokal dengan tradisi syariah, teman-teman sekalian. Nah, baik, kembali lagi pada tahap yang pertama, yakni tahap penahanan. Di awal kehadirannya, ajaran Islam hanya dianut oleh komunitas-komunitas tertentu yang mana terhubung dengan jalur perdagangan Trans-Sahara. Barulah pada abad ke-11 Masehi, menurut Hill, geografer Andalusia bernama Al-Idrisi mencatat di wilayah Ghana dan Tekbur terdapat sejumlah orang Arab dan imigran dari Afrika Utara. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan Islam di Afrika adalah keberadaan kerajaan non-Muslim. Nah, ini nih yang menjadikan salah satu penghambat perkembangan Islam di benua Afrika, teman-teman, adalah adanya kerajaan-kerajaan non-Islam. Para pedagang Muslim serta terpelajar banyak membantu kerajaan-kerajaan non-Muslim. Dalam bidang apa sih? Dalam bidang administrasi kerajaan tersebut. Mereka memfasilitasi perdagangan jarak jauh dengan membuatkan aturan, kontrak, kredit, serta informasi jaringan. Nah, untuk tahap yang kedua dari ketiga tahap tersebut adalah tahap percampuran. Nih, setelah Islam berkembang pesat di Sub-Sahara, menurut Hill, penguasa Afrika mulai mengadopsi Islam, meskipun penduduk kerajaan itu memiliki kepercayaan serta budaya yang berbeda-beda. Banyak penguasa yang kemudian mencampur Islam dengan budaya dan ajaran lokal. Nah, inilah fase yang disebut para ahli sebagai periode percampuran. Maksud dari periode percampuran di tahap perkembangan Islam di Afrika adalah percampuran antara kepercayaan serta budaya lokal. Nah, yang ketiga dari tahap tersebut adalah tahap reformasi pada abad ke-19 Masehi, teman-teman. Pada abad 19 Masehi terjadi gerakan jihad di Afrika Barat. Inilah fase ketiga perkembangan Islam di Sub-Sahara. Para pemikir, ulama, muslim terpelajar mulai menyadari pentingnya melakukan reformasi. Umat muslim mulai mengubah praktik keagamaan mereka dengan sempat mencampur baurkan penguasaan Afrika dengan budaya, kepercayaan lokal dengan mengadopsi nilai-nilai Islam sesuai dengan syariah. Gerakan reformasi ini melahirkan kekhalifahan Sokoto, di mana yakni di tanah Hausa dan negara Umairah di Senegambia. Jadi kesimpulannya dari materi yang tadi jelaskan saya adalah Islam sudah masuk ke Afrika pada Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, Islam di Afrika masuk melalui 3 jalur. Yang pertama jalur instansi militer, yang kedua jalur perdagangan, yang ketiga adalah jalur perkawinan.
Nah, serta Islam berkembang di Afrika melalui 4 aspek. Yang pertama aspek pemerintahan, yang kedua aspek sosial budaya, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat adalah aspek ilmu pengetahuan.